Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Adistia Oktaliadi. Saya dari kelompok di mana di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk tugas MJ102 ini. Yang sebelumnya memang sudah dijelaskan juga dengan rekan-rekan saya sebelumnya. Cuma di sini juga saya akan menambahkan sedikit di mana untuk perancangan strategi bisnis toko kelontong model offline ini. Dan untuk gambaran umum, memang dari toko kelontong dan warung itu adalah toko yang menjual berbagai jenis kebutuhan sembako seperti berbagai kebutuhan rumah tangga. Dan untuk produk yang dijual pun memang toko kelontong tersebut sebenarnya cukup komplit. Sedangkan dimensi yang lebih kecil disebut warung atau rombong ini memang biasanya lebih cenderung berbeda dengan toko-toko kelontong model online maksudnya. Dan untuk analisa permasalahannya sendiri yaitu sebelum merumuskan strategi bisnis, terlebih dahulu kita lakukan identifikasi analisa permasalahan secara komprehensif dengan sistem SWOT analisis sebagai berikut, yaitu dengan strength. Yang pertama itu adalah lokasi strategis, untuk produk cukup komplit dan beragam, harga lebih murah, pelayanan lebih cepat, jam operasional lebih fleksibel, bisa nego, bisa membeli barang secara ecer. Dan untuk weaknessnya yaitu ruang usaha memang lebih sempit, penempatan produk tidak tertata, sistem pembayaran tunai, bentuk fisik bangunan yang tidak menarik, tidak ada stiker harga, produk kurang lengkap, harga tidak seragam sesama pelaku usaha toko atau warung, modal pun memang kecil. Dan untuk opportunity-nya yaitu peluang pemasukan tambahan melalui iklan yang terpasang di toko itu membuat database pelanggan, menerima pesanan via perangkat elektronik, layanan delivery service, menambah fasilitas tempat istirahat, peluang penambah outlet warung. Dan untuk trade-nya sendiri itu operasi toko-toko minimarket modern yang sudah memasuki ke kawasan perumahan. Tidak ada sistem pengamanan, tidak memiliki legalitas izin usaha, produk-produk rawan cepat rusak karena terpapar panas sinar matahari, rawan dimasuki produk palsu dan ilegal. Dan atas dasar analisa SWOT ini dapat disimpulkan prospek usaha toko kelontong maupun warung memiliki peluang untuk dikembangkan lagi usahanya melalui strategi bisnis yang tepat dan terencana. Dan untuk strategi bisnis itu memang harus dilakukan pembenahan secara holistik agar bisa bersaing dengan toko-toko minimarket yang modern seperti Indomart dan Alfamart. Dan penataan fisik, pengelolaan manajemen, dan peningkatan layanan. Dan berikut aspek-aspek strategi bisnis toko kelontong dan warung, yaitu yang pertama itu penataan fisik bangunan, di mana untuk perbaikan bentuk fisik agar terlihat lebih menarik dalam bentuk pengecatan dengan warna yang sedang tren atau penambahan cahaya lampu yang menarik. Dan untuk pengelolaan manajemen sendiri memang membuat aplikasi pembukuan dan stok yang modern, seperti ditambah komputer sederhana atau membuat komunitas pengusaha warung sebagai sarana pertukaran informasi dan juga dapat dijadikan sarana untuk menimbalkan gap harga yang jauh lebih berbeda di antara toko-toko dan warung. Dan untuk yang ketiga yaitu peningkatan pelayanan, di mana memang harus menempelkan harga barang-barang khususnya produk-produk yang fast moving, memberi bon penjualan kepada konsumen, menawarkan program
program promo, bekerja sama dengan pengusaha produk-produk dan sebagainya. Dan untuk kelebihan berbelanja di toko kelontong offline itu, dimana memang kepercayaan pun lebih tinggi, pelayanan konsumen lebih mudah, sistem pembayaran lebih aman, tidak repot melakukan pengiriman, dan persaingan tidak terlalu banyak. Dan untuk kekurangan berbelanja di toko offline, yang pertama itu memang jangkauan pasarnya terbatas, di mana untuk biasanya hanya berada di satu tempat. Dan yang kedua itu memerlukan tempat fisik. Tempat fisik karena basis toko offline adalah area nyata. Dan untuk memerlukan karyawan yang lebih banyak, banyaknya aktivitas memang tugas yang harus dikerjakan untuk memajukan toko. Dan untuk yang keempat, memang modal lebih besar. Dengan berbagai kebutuhan yang telah disebut, tentu toko offline memerlukan modal yang lebih besar. Dan waktu penjualan pun terbatas. Toko offline mempunyai waktu operasional tersendiri. Biasanya toko offline sendiri itu beroperasi 10-12 jam per hari. Dan untuk produk terbatas dan sulit melakukan pencarian barang. Karena keterbatasan tempat atau pembatasan stok untuk mengurangi kerugian biasanya memang yang dilakukan apabila konsumen tidak mendapatkan produk yang diinginkan, maka akan sulit untuk mencari atau menggantinya secara langsung. Dan begitupun untuk adaptasi warung kelontong di era digital, yaitu di era kemajuan teknologi sekarang ini harus bisa dioptimalkan juga oleh para penjual kelontong dan retail kecil. Jika hanya mengandalkan jualan secara konvensional, tidak bisa berkembang secara pesat karena memiliki kondisi persaingan pasar di Indonesia. Dan perilaku berbelanja masyarakat saat ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi akan banyak perubahan yang dirasakan. Di antaranya mendapatkan konsumen yang lebih luas, pertumbuhan pendapatan yang akan lebih penting menghemat biaya pengeluaran. Dan untuk strategi adaptasi bisnis, yaitu untuk menunjukkan ketahanan dan dalam menghadapi ketidakpastian dan mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan, bisnis harus memiliki keterampilan untuk beradaptasi dengan cepat dan mengembangkan solusi kreatif dengan masalah yang kompleks. Menjalani strategi adaptasi bisnis baru dapat membantu perusahaan yang Anda tetap relevan dan mempertahankan keunggulan pasar dalam persaingan. Dan mungkin sekian untuk penjelasan singkat dari saya untuk tugas UAS